Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana membuat website dari nol, from zero to hero. Oke, di sini saya kebetulan pakai VPS sendiri ya. Jadi di sini saya pakai VPS. Terus saya instalasi, saya tidak pakai cPanel, saya pakai CyberPanel di sini. Tapi itu terserah pilihan. Sebenarnya saya ada dapat dari tempat saya sewa VPS itu gratis cPanel, tapi saya lebih memilih CyberPanel karena saya mau menjalankan beberapa aplikasi di mana aplikasi saya itu sangat disupport oleh CyberPanel. Tapi kalau mau pakai cPanel juga nggak masalah gitu. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana membuat website standar. Sebelum kita jauh melangkah untuk belajar membuat website, jadi di sini teman-teman itu harus tahu apa sih tujuan membuat website itu, gitu. Saya akan ini kebetulan saya itu punya usaha di bidang peternakan, yaitu madu gitu kan. Jadi pentingnya ketika saya ingin mempromosikan usaha saya contohkan madu kan. Nah ini, jadi awalnya saya hanya menggunakan sosial media gitu kan, seperti Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok dan lain sebagainya. Ternyata itu memang sangat penting digunakan, tetapi ada memang satu komponen pendukung yang sangat berperan aktif ketika kita mempromosikan suatu produk, yaitu website. Kenapa website itu sangat penting? Karena di sini akan menceritakan semua tentang usaha yang kita jalankan gitu. Contoh, ini saya punya usaha madu, sekalian promosi gitu kan. Jadi saya itu punya ternak madu sendiri. Kebetulan saya memang distributor yang ada di Palembang ini, madu mentah gitu kan. Saya coba promosi itu lewat Facebook, Instagram gitu. Ternyata di dalam ilmu digital marketing itu memang website itu dibutuhkan ketika kita ingin mengeblas produk kita gitu. Nah, itulah salah satu tujuan kita kenapa kita harus belajar membuat website sendiri gitu. Jadi di sini saya akan memberitahu, tapi saya tidak mempromosikan suatu hosting tertentu ya. Saya hanya akan mengajarkan bagaimana cara membeli atau cara memilih hosting tempat kita membuat website. Itu bisa dibuka di video saya sebelumnya. Nah, di sini kita full bagaimana membuat website dengan semuanya itu gratis gitu. Maksudnya itu dari plugin, tema dan lain-lain. Ini contohnya. Nih, ini belum selesai saya buat nih. Seperti ini kurang lebih. Tuh, kurang lebih seperti ini. Ini hanya contoh, ini dummy ya. Tapi memang ini website saya resmi. Jadi kalau teman-teman sekalian promosi, teman-teman mau pesan madu bolehlah kontak saya gitu. Oke, langsung saja. Jadi di sini kebetulan saya itu pakai WordPress. Kita membuat websitenya nanti menggunakan tema WordPress, dan di sini saya menggunakan CyberPanel gitu. Bagi teman-teman yang menggunakan CyberPanel bisa melihat tutorial ini, atau bagi teman-teman yang menggunakan hosting lain bisa lihat di video saya sebelumnya, itu ada di situ bagaimana kita sewa domain, sewa hosting dan cara instalasi. Nah, di sini
sebagai pelengkap tutorial ini kita menggunakan Cyberpanel, tapi ini sampai jadi websitenya gitu. Langsung saja. Jadi di sini kalau di Cyberpanel ini kita menggunakan menu website gitu. Kita pilih aja langsung list website. Ini kita close dulu ya. Oke. Nah, di sini ada learn.co.id, ini adalah domain saya. Kita manage saja gitu. Maka tampilannya seperti ini. Bagi teman-teman yang menggunakan hosting, ini bisa di skip ya. Karena nanti kita fokusnya pada instalasi nanti. Instalasi tema WordPress-nya gitu. Nah, di sini ada kita buat dulu list domain dulu. Karena biar lebih hemat, biasanya saya beli satu domain yaitu learn.co.id ini. learn.co.id ini website utama saya. Jadi itu saya merupakan jasa untuk pembuatan website dan lain sebagainya gitu. Kebetulan saya memang dulunya konsultan IT gitu. Nah, di sini karena domain kita adalah learn.co.id, saya mau membuat subdomainnya terlebih dahulu gitu. Kita tinggal add domain aja gitu. Nah, di sini tinggal dipilih dulu domain utamanya. Subdomainnya itu adalah misalnya saya mau tentang usaha saya, misalnya English Speak Up, English Speak Up .learn.co.id. Nah, kalau di Cyberpanel itu kita harus tentukan dahulu di mana tempat folder itu diletakkan gitu. Public underscore html slash saya buat nama foldernya English Speak Up. Ini PHP-nya saya menggunakan versi terbaru ya. Saya sarankan menggunakan versi terbaru karena security-nya itu lebih terjamin. SSL ini kita aktifkan semua, kita centang. SSL ini misalnya ini nih, kayak ini kan nggak secure nih, HTTP gitu. Sebenarnya bisa dibuat secure dengan HTTPS gitu. Ini ya, kita aktifkan saja seperti itu. Sekarang create domain. Tinggal menunggu aja seperti ini. Ini sebenarnya proses ini digunakan untuk kita membuat subdomain seperti itu. Jadi beda halnya kalau kita itu mau membangun dengan domain tersendiri. Kita harus mendaftarkan dulu domainnya. Misalnya ini kan learn.co.id, kita mau buat learn.id atau learn.com, berarti kita harus sewa dulu. Kemudian baru kita aktifkan gitu. Ini kita tunggu prosesnya ya, karena memang butuh beberapa menit sih. Nah, sukses. Go back. Kemudian kita ke list domain. Kita lihat apakah udah jadi belum tadi. English Speak Up. Mana ya? Kita English Speak Up. Oh, ini udah nih. Ini domain yang kita buat tadi gitu. Nih, kita tinggal klik manage gitu. Udah jadi seperti ini. Ingat, beberapa hosting itu berbeda ya. Kalau kita sewa langsung hosting website, itu tampilannya nggak seperti ini. Bisa dilihat di video saya sebelumnya, itu sudah ada pembahasannya. Bagaimana cara kita instalasi, misal ya, ini saya tidak
menyebutkan atau mempromosikan merek tertentu ya. Tetapi di sini contoh rumah web. Saya biasanya sih sewa hosting itu di rumah web atau Jagoan Hosting dan lain. Cari yang murah lah ya. Kalian teman-teman nanti bisa cari yang murah di situ. Nah, eh, kalau kita sewa hosting website itu tampilannya tidak seperti itu, tapi menunya kurang lebih sama lah seperti ini. Tinggal lihat, cari aja deh aplikasi installer gitu. Pasti ada WordPress-nya. Kalau di sini dia langsung gini, uh, WordPress dan lisensi SIS gitu. Let's speed case. Jadi untuk mempercepat website itu ada di sini. Tuh, tinggal dibuat aja sih namanya English Speak Up, English Speak Up. Kebetulan ini adalah salah satu lembaga yang saya bangun untuk anak-anak yang ingin belajar bahasa Inggris ya. Saya promosi lagi nih. Login user ini contoh ya. Ini login usernya misalnya SU admin misalnya gitu. Passwordnya terserah gitu. Apa itu? Bebas ya teman-teman. Emailnya misalnya. Emailnya SU admin English Pickup @learn.go.id. Admin nih, ini bebas ya nama email. Ini bisa langsung create kok nanti. Langsung aja install. Kalau sudah, jangan lupa ya user dan password ini untuk kita login ke menu admin gitu. Install aja langsung. Nih, langsung otomatis seperti ini. Tunggu ya. Nah, ini sudah successful. Ini instalasi visit English Speaker or perform start test gitu aja. Mau lihat misalnya. Nih gitu. Kita back aja ya. Instalasinya selesai nih. Nah, kalau sudah kita bisa lihat di sini sih. List website gitu. Karena kita masuk di subdomain di sini, learn, kita buka dulu. Sorry. List website. Masuknya itu di list domain. Terus ini kita ganti dulu. Jadi menampilkan. Nah, ini. Kita tinggal klik aja nih. Nih, pasti akan tampil seperti ini. Kalau di hosting biasa enggak, dia langsung. Karena itu di Cyber Panel, jadi ini agak unik gitu. Jadi kita harus ada beberapa yang kita setting gitu. Jadi teman-teman kalau pakai Cyber Panel ada permasalahan can be reached gitu ya. Padahal kita sudah instalasi ya, tapi can be reached itu pertama. Itu pasti ada permasalahan di DNS gitu. Kita lihat DNS-nya itu sudah terdaftar atau belum. Nah, di sini saya pakai Cloudflare. Kalau bagi teman-teman yang langsung sewa hosting, itu nggak perlu lagi ya. Ini hanya untuk bagi teman-teman yang sewa VPS dan kebetulan dia pakai Cyber Panel gitu. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada menu DNS. Diklik aja gitu. Tuh, lihat. Ada menu DNS. Di sini belum ada nih English Pickupnya nih. Tinggal add record dulu. English Speak Up. IP-nya. Ini kita arahkan ke IP server ya.
Ingat teman-teman, ini bagi misalnya teman-teman yang menggunakan VPS. Bagi yang hosting website nggak usah lagi, biasa otomatis gitu. Ini karena saya kebutuhan saya pakai VPS, karena saya ingin menanamkan beberapa aplikasi, jadi saya butuhnya seperti ini. Proxy-nya diaktifkan teman-teman. Proxy ini fungsinya itu untuk security ya. Jadi ini kan ada IP kita. Jadi ketika menggunakan proxy itu eh, ketika kita mau mengetrace atau ngeping itu tidak langsung diarahkan ke IP kita. Kita diarahkan ketika mau ping misalnya englishpickup.learn.co.id itu tidak akan diarahkan ke IP utama ini, tapi diarahkan ke IP lain. Contoh misal IP dari Amerika, server Singapura gitu dan lain sebagainya. Jadi ketika orang mau menyerang DDoS dan lain sebagainya itu sangat disarankan ya menggunakan proxy gini. Jadi dia sedikit sulit, bukan nggak bisa ya, sedikit sulit dan menghambat gitu. Karena dia harus mengetesnya kemana-kemana gitu. Udah, kalau sudah kita tinggal pastikan English pick up ya. Ya kan lah, English pick up ketika kita tulis di sini englishpickup.learn.co.id tinggal di save aja gitu. Udah, ketika ini udah lihat di sini. Nah, nanti kita juga harus cek di bagian website, di website, terus di bagian manage jangan lupa di file manager. Nah, lihat masuk di public HTML. Lihat teman-teman, tadi kan ini nama foldernya ya. Ini harus dirubah statusnya teman-teman. Dia harus XRX agar bisa kita permissionnya ini agar bisa kita edit gitu dan bisa running. Tinggal klik fix permission maka statusnya akan berubah. Nah, kemarin saya sempat bingung gimana ya, kenapa nggak running gitu. Harusnya ketika sudah DNS-nya sudah kita daftarkan dan untuk permissionnya sudah kita atur, itu harusnya ini udah running sih. Coba Bismillah. Oh ternyata belum. Tunggu ya, tunggu aja. Biasanya sih dia tunggu beberapa menit gitu. Ini harus di save dulu. Udah, tunggu aja nanti. Can be reached network. Oke, ditunggu aja ya. Karena membutuhkan waktu sih sebenarnya. Kita bisa ceknya di sini. Ceknya DNS. DNS checker gitu. Nih. Nih. Kita tinggal kita cek di kopikan ya. Search. Oh, ini udah nih, udah mulai terbaca di Indonesia sudah belum? Oh, di Indonesia udah nih. Coba cari Indonesia udah belum? Indonesia. Singapura sudah. Oke. Coba English speaker. Kenapa nggak running ya? Ada apa nih? Sorry. Ada apa nih? Kenapa nggak running? Oke. English pick up.
kita tunggu ya, karena di DNS checker nih Indonesia belum ada nih. Coba DNS checker yang lain, DNS checker kita pakai di buat my DNS. Udah running nih. Ini diarahkannya IP-nya beda-beda ya, tiap negara berbeda. Ini centang, ini belum bisa diakses di sini. Ada apa ini? DNS. Kenapa? Coba kita ulangi lagi list domain. Kenapa nggak terinstall? Nah, ini masalahnya di mana nih? Dia harusnya bisa. Ini masalahnya DNS seperti itu, tapi ini udah ada jalan kok. Memang biasanya sih menunggu 1 kali 24 jam, bisa kurang dari itu, atau bisa, tapi nggak lebih dari 1 kali 24 jam gitu. Kita tunggu saja, sambil menunggu kita bisa pakai yang lain, esu misalnya, esu.learn.co.id. Nah, ini kita instalasi, berarti gini, seperti ini, kita back.
SU, manage, kita install WordPress, blok detailnya English pickup, login SU, passwordnya bebas ya. SU adlearn.co.id, langsung aja install gitu. Karena tadi bermasalah di kalau domain DNS baru itu memang biasanya sih 1x24 jam atau bisa kurang, bahkan bisa 5 menit atau 10 menit gitu. Coba kita lihat SU. Kalau seperti ini WordPress belum jalan nih. Nih udah jalan. Ini udah jalan ya. Udah jalan instalasinya. Sekarang kita masuk ke menu admin. Nah, pada tadi proses dari pembuatan subdomain sampai dengan instalasi WordPress. Ingat ya, berbeda-beda. Kalau CyberPanel kita seperti tadi, tetapi kalau untuk di mana, di misal kita sewa di Rumah Web atau di Jagoan Hosting atau di banyak lainnya sih seperti itu. Nah, itu langsung ketika kita subdomain itu berbeda. Contoh ya, kalau misalnya saya contohkan, saya kalau nggak salah masih ada nih di Rumah Web, ada nggak ya? Harusnya ada nih. Client zone nih. Nih, login. Kalau belum habis ya, saya ingin aja nih. Nih, layanan hosting saya nih. Masih aktif nih. Oh, masih bisa sampai tanggal 7. Kita login panel. Nah, ini untuk kalau kita sewa di Rumah Web. Login panel seperti ini aja. Oke, sudah login panel. Sama sih kurang lebih tampilannya. Nah, tapi kalau di sini kita itu kalau nggak salah kita buat subdomainnya di sini. Domain. Ini kan nama domainnya center web. Kita tinggal create new domain gitu aja sih. Create new domain. Misalnya contoh apa ya? Profilku dot centerweb.id. Ini website saya ini contoh gitu, profilku.centerweb atau kita usahaku. Kalau sudah submit. Nah, kalau di layanan hosting seperti ini, kita cukup langsung buat aja seperti ini, nggak repot. Tidak perlu mengatur DNS lagi, karena kita ini hanya di layanan hosting. Beda halnya seperti tadi, kalau kita menggunakan VPS dan kita install pakai CyberPanel, itu berbeda. Nah, ini bisa kita tunggu atau kita bisa langsung ke sini sih sebenarnya. Nah, kalau di sini kita tinggal cari aja menu WordPress nih. Kurang lebih. Nah, ini pada waktu instalasi kita tinggal gini aja, install. Sorry, saya harus isi baterai dulu. Charge, saya lupa. Oke. Nah,
Ini tinggal dipilih aja di sini. Misalnya tadi usahaku, mana usahaku nih. Nah, ini pakai abaikan saja. Direktorinya dikosongkan saja. Dan ini username-nya diatur, passwordnya apa, boleh di hide atau apa gitu. Dan kita langsung instalasi gitu. Langsung install gitu. Ini kan contoh ya. Ini contoh nih, quick install atau install ini. Start manage plugin, kita pilih tema gitu. Select theme, misalnya ya. Ini oke, ini kita bisa atur. Misalnya ini adalah usahaku. Passwordnya di head aja, misalnya saya ganti. Usahaku sukses. Ini contoh ya, contoh. Kita langsung instalasi. Sama prosesnya menunggu, tapi bedanya di sini kita tidak perlu mengatur DNS lagi. Ada kekurangan dan kelebihan kenapa saya pilih VPS bukan layanan hosting seperti ini. Saya ada layanan hosting, tapi kayaknya saya untuk saat ini lebih butuh ke VPS, Virtual Private Server gitu. Tapi untuk teman-teman mending sewa hosting aja, murah kok, paling 300 per tahun itu sudah sama domain gitu. Tuh, ini udah jadi, dia bahkan udah jadi website ini. Ini tinggal sertifikatnya aja ya, HTTPS-nya tadi lupa kita atur ya. Nih, udah jadi websitenya gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, kita kembali ke cyber panel tadi, yang ESU tadi. Ini kan udah nih, ESU mana ESU? Sorry ini. ESU. esu.learn.co.id. Nih. Ini karena kita pakai layanan Cloudflare ya. Jadi dia hanya minta biasanya sekali doang sih gitu. Nah, ini kita tinggal masuk ke menu WP min admin. Yaitu WP-admin. Nah, tadi apa? Passwordnya esu. Ini dimatikan aja. Nah, kelihatan gitu ya, tapi nggak apa, nanti saya ini aja login. Nah, oke. Ini bisa kita save gitu. Kalau saya sih never gitu ya, karena saya tidak mau track record saya terbaca di untuk security juga saya, maka saya tidak pernah. Jadi saya mengingat aja atau saya buat catatan di tempat lain gitu. Nah, tadi kan kalau mau lihat websitenya kan seperti ini nih. Nih. Nah, karena ini tampilannya belum oke, kita bisa sih pakai tema. Cara yang biasa orang itu di sini pilih tema, tapi dia akan edit dulu. Misalnya dia pakai yang ini nih, aktif ya. Nih ya, aktif. Dia akan berubah seperti ini. Set. Tapi seperti ini doang, ada word gitu. Belum, masih kosong. Nah, sebelum kita instalasi tema, kita ke plugin dulu. Ini kuncinya nih. Kalau ini ada dibuat auto update gitu. Enable auto update, set, centang aja semua, set, udah enable auto update, update now gitu. Nah, kita diingat ya, tambah plugin live aja sih nggak apa-apa, nanti kita update aja lagi nanti.
ingat ya, di sini ketik Royal Elementor, nih diinstal. Ini cara mudah membuat website ya. Ini ada versi berbayar dan versi gratisnya. Ini kita pakai versi gratis. Karena kalau kita hanya pakai tema, kita akan mendapatkan kosongan seperti ini. Kita harus mengedit awal lagi gitu. Nah, di sini saya akan sharing bagaimana membuat website. Tinggal kita aktifkan ya, membuat website itu dengan cara mudah. Ini install Elementor now. Nih, tunggu aja nih download paket gitu, seperti itu. Active plugin. Active plugin gitu. Ini udah nih, udah selesai nih, udah selesai. Udah selesai. Kita close, kita seperti ini. Kemana tadi ya? Nah ini. Kita kembali ke dashboard ya. Kalau kita posisi sudah login, itu akan ketika kita kunjungi linknya, maka akan tampilan seperti ini. Artinya kita sedang di halaman admin dan kita bisa edit gitu. Nih, lihat, perhatikan, Nori gitu ya. Nah, di sini ada Royal Add-ons. Ya, ini yang kita pilih nih. Low dan continue gitu aja. Nah, kalau sudah, ingat website kita ini untuk apa gitu kan. Jadi harus disesuaikan ya. Di sini kita pilih yang free aja nih. Set. Nah, tampilkan yang free. Misalnya kalian tentang usaha traveling, berarti di sini. Tentang yoga, olahraga di sini gitu. Disesuaikan aja websitenya gitu. Kebetulan punya bapak ini edukasi, jadi bapak mencari yang sesuai lah ya dengan yang kebutuhan bapak. Misalnya bapak edukasi itu berarti pakai yang mana ya, yang cocok gitu. Kayaknya yang ini personal blog, workshop, fitness, game, travel, portofolio, pet care, peduli hewan. Nah, ini best feature make. Tinggal disesuaikan aja ya, karena namanya versi gratisan terbatas lah ya. Sebenarnya banyak sih di sini, misalnya tentang edu, kita bisa cari edu misalnya. Ada yang nggak ada, tapi kalau kita mix, edu itu ada di sini pasti. Ya, ada juga ya. Nah, kalau mix banyak ya pilihannya. Tapi ada yang berbayar ya. Ciri dia berbayar itu, nih ini berbayar nih. Premium ini berbayar. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau kalian menginginkan lebih dan punya uang sedikit lebih, kita bisa pakai versi berbayarnya gitu. Kita cukup klik versi premium ini, nanti akan membayar pakai apa gitu. Nah, ini boleh pakai ini gitu kan, bebas gitu. Ini electronic store untuk kalau mau jualan. Saya pakai free ini contoh ya. Saya kayaknya lebih ke mana ya, ini aja nih. Nah, kalau sudah kita pilih, kita bisa lihat dulu nih preview demonya nih. Nih, kita lihat. Websitenya jadi seperti ini nanti. Tuh, keren kan?
keren, kita tinggal ngedit ganti gambar gitu selesai gitu. Atau kurang nih, saya mau cari template yang lain, yang mana gitu, yang mana ya, agak-agak namanya ini. Nah, ini lebih ke portofolio. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan sebagai portofolio atau CV, bisa pakai yang di sini. Ini startup website. Jadi kalau disesuaikan saja bagi teman-teman itu, sesuai dengan kebutuhan lah ya. Kalau resto pakai yang ini, rumah makan, ini restoran. Atau saya pakai yang ini lah ya. Kalau sudah, kita lihat tuh. Nah, ini oke nih. Kayaknya kita pakai ini aja nih. Oke, ini oke. Kalau udah, tinggal import template kit. Oke gitu. Tinggal menunggu. Kalau sudah proses ini, kita tunggu aja nih. Jadi sebenarnya dengan gratisan kita sudah bisa membuat website yang super duper keren gitu. Kita tinggal, atau kita mau banyak pilihan, bayar aja sedikit gitu. Kekurangan dan kelebihannya apa? Misalnya kalau pakai berbayar dengan enggak, ya pasti ada sesuatu yang lebih, misalnya dari plugin dan lain sebagainya gitu. Supportnya beda pasti, ada pop upnya dan lain sebagainya gitu. Nah, kayak teman-teman kalau misalnya usahanya gede, ya saya sarankan pakai yang premium ya. Ini tinggal menunggu saja ya, seperti itu. Oke, kita selesai nih. Kita lihat visit site nih, esu.learn.co.id. Oh, udah jadi nih. Oke, udah jadi. Kalau sudah, ini close saja. Sekarang kita mau ngedit gitu. Kembali ke dashboard. Oke, sudah. Nah, ingat teman-teman, ini kan websitenya nih, esu.learn.co.id. Kita mau rubah. Ini simple money management. Kita mau rubah nih. Gambarnya kita rubah. Misal kita mau cari gambar itu di Freepik. Kalau dulu sih yang penting kita login, kita bebas download gambar ya. Tapi kalau sekarang itu dibatasin. Misalnya English course. English course. Nih. Sorry kid. Nih ya. Ini untuk kita mengambil gambar, dan sini free gambar ya. Download. Free download. Ini saya akan mencontohkan beberapa mengedit gambar. Atau kita punya gambar sendiri untuk usaha kita, bisa nih. Oke. Bentar ya. Di Freepik ini ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi kalian bisa pakai gambar ini gitu. Oh, ini bayar nih. Kalau seperti ini, seperti premium gambar itu bayar ya. Nah, ini yang bayar. Kita cari atau kita filter boleh di sini. Ya, filternya free.
Jadi filternya foto dan free gitu. Ini kita ambil boleh lah. Ternyata iklan tadi ya, free pick. Kok hari kita English course. Ingat ya, gambar disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu ya. Ini oke. Tips sama. Biasanya dibatasi 10 ya teman-teman, kalau yang gratis seperti ini per hari. Besok bisa download lagi gitu kan, sesuai dengan kebutuhan aja gitu. Oke, kayak ini udah nih contohnya. Kita ambil lagi nih, pokoknya kita cari gambar sebanyak-banyaknya, karena website itu kalau di Indonesia itu, ini di Indonesia saya bilangnya itu umumnya itu tergantung gambar gitu. Padahal kalau di luar negeri sana, website itu malah dia hanya sedikit gambar gitu. Karena beda sih target tujuannya itu untuk apa. Kalau di luar sana itu kan target dia kan bagaimana mudah diakses orang gitu. Kalau di Indonesia ini website itu bukan targetnya, bukan hanya ingin mudah dikunjungin orang atau dilihat orang, tapi tujuan utamanya adalah mempromosikan usaha atau profil sendiri, yaitu menggunakan gambar gitu. Makanya bagi biasanya sih teman-teman itu rata-rata sih itu websitenya full color gitu, atau full foto. Yang lihat aja lah, bandingin website misalnya Oxford University dengan universitas yang ada di Indonesia, bandingkan, bedakan websitenya itu seperti apa gitu. Udah, saya rasa cukup nih, kita close aja nih. Nah, ini kita kembali ke ini tadi, ke English Pickup. Kita lihat, klik kanan web, kan seperti ini. Karena enaknya kalau kita pakai Royal Elementor itu kita tidak perlu mengcoding, kita cukup di sini ada layanan edit with Elementor gitu. Di sini ada find tag v1 footer dan v1 header, itu untuk ini. Kalau header itu bagian ini ya, nih. Kalau footer itu bagian yang di bawah sekali nih. Tapi kalau kita langsung klik aja di sini with Elementor, maka dia akan langsung mengedit di halaman yang kita buka tadi. Kita tunggu aja. Katanya introduce, ini kita close saja ya. Ini kita close ya.
saja nih. Nah, lihat teman-teman, ini gambar ini bisa kita ganti nih. Ini kita tinggal klik di gambar ini dan kita di sini kita rubah, upload gambar yang sudah kita download tadi. Nih, biasanya sih nggak bisa terupload semuanya karena biasanya dibatasi gitu. Coba kita lihat, pasti ada file hanya ternyata hanya 2 nih, karena dia nggak boleh lebih besar daripada berapa MB, 2 MB kalau nggak salah. Jadi gimana solusinya? Kita buka tinggal buka convert JPEG gitu. Sorry, bukan konversi JPEG. Kompres. Kalau convert itu merubah nih. Ini kompres JPEG. Nih, boleh pakai kompres JPEG ini, boleh. Kita coba aja nih layanan online. Set gitu. Unggah file. Kita unggah coba. Nih. Set. Udah nih, tinggal menunggu aja nih. Banyak sih layanan kompres JPEG, ada I love PDF dan lain sebagainya. Kalau kompres JPEG juga bisa mudah gitu. Ini kan lagi proses nih. Ini proses. Dia memang maksimal tuh 2 MB ya, nggak boleh lebih sih sebenarnya, karena nggak bisa di download nih. Tuh, udah berapa, 9 atau 8, 7, 8. Oke, 9. Unduh semua. Nah, kalau udah close aja nih. Kita lihat dulu nih. So in folder. Kita ekstrak. Nih, dia jadinya nggak ada yang lebih dari 2 MB. Kalau sudah, kita upload aja di sini. Ini kita close. Ini udah selesai nih. Nih, set, kita upload aja nih. Upload file ya. Mana foldernya? Ini kompres. Nama boleh diganti, boleh enggak ya, bebas. Oke, nah nih udah terdownload dah. Tunggu aja ya prosesnya, karena kan lumayan banyak nih. Kalau nguploadnya ini tergantung internet dan juga banyak yang diupload gitu. Ini mau menunggu kita close juga bisa gitu. Ini di close aja nih. Atau kita mau edit tulisan dulu sambil nunggu ngupload tadi. Ini kita ganti aja tulisannya. Di mana? Nih, simple. Misalnya English pickup, English speak up ya. Nah, ini kita buat nih, learning by playing. Misal kalau sudah diupdate, udah jadi gampang. Ini dirubah nih, financial, bisa ketik langsung dari sini, bisa nih. Jadi ini lebih simpel ya. Nanti kita akan membuat tutorial bagaimana membuat postnya gitu. Nah, ini
lebih simpel, misalnya ini solusi untuk anak berbahasa Inggris gitu. Nah, kalau sudah kita lihat nih, udah terupload belum fotonya? Ini udah. Kita tinggal pilih aja nih. Gitu. Mana? Misalnya kita rubah nih. Nih jadi dia. Udah simple. Ini bisa kita rubah juga bisa nih. Ini kita rubah nih, edit misalnya. Gambarnya dirubah bisa. Nah, ini lagi proses ya. Lagi proses ngupload. Ini misalnya kita rubah wheel management. Tinggal bisa rubah di sini atau di sini ya, bebas. Leading English, learning English misalnya. Wheel management. Ini bebas ya. Nah, jadi ini kalau sudah kita tinggal update gitu. Terus gambarnya kita rubah nih. Kita cukup ganti aja di sini. Ini misal. Tuh, ini tinggal diganti. Tinggal disesuaikan kebutuhan virus future that you can get our company gitu. Ini dirubah. Kita bisa edit langsung di sini. Ini bisa kita geser ya. Nah, bisa kita langsung mengedit dari sini bisa, atau kita rubah dari sini juga bisa. Di sini ada rata tengah, bisa diedit nanti gitu. Best future, jadi gini, best future that make everything easy. Speaking easy. Ini ada azan ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa rubah nih, ini connect to bank misalnya, privacy and security global gitu. Jadi sebenarnya ini sangat mudah merubah kalau sudah diupdate gitu. Kalau sudah diupdate nanti dia akan saving ya. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal di sini aja nih. Exit. Nah, kita tinggal pilih. Ketika exit itu kita pilih di pos ini, seluruh pos, atau di dashboard di menu admin. Kalau saya sih pilihnya di dashboard ini aja ya. Play. Leave gitu. Jadi ketika kita ngedit terus kita keluar ya kita di post itu tadi. Nah, ini jangan, kalau kita pakai Royal Elementor, jangan sekali-kali Anda pakai back to WordPress editor. Ketika Anda klik ini maka akan rusak nanti gitu. Ya. Coba kita lihat berubah nggak gitu. Ini tergantung koneksi internet ya, kayaknya agak lambat nih. Suka gangguan internet merah itu, suka gangguan. Nih udah rubah nih.
Solusi anak untuk belajar bahasa Inggris gitu. Ya, ini belum selesai nih ya. Nih udah jadi dia nih. Udah gampang kan kalau mau. Jadi tinggal teman-teman menyesuaikan merubah menu ini di mana nih gitu. Nah, kalau merubah menu itu tidak di sini. Kalau hanya ingin mengedit logo, misal logo ini kita edit nih, berarti kita ini header, ya. Nah, ini kita rubah aja nih, misalnya. Mau rubah apa nih logonya, gitu. Tinggal dirubahnya seperti itu. Menu ini nggak bisa dirubah, kita ngerubahnya nanti di halaman menu. Ini menu item. Ini lebih ke desain-desainnya ya. Nah, kalau request call ini bisa kita misalnya kita rubah misalnya ke WhatsApp misalnya. What center misalnya. Nanti kita rubah linknya itu ada di mana ya? Ini kalau mau ditambah icon ya. Subtitle. Ini kalau mau kita pakai icon sendiri boleh, atau kita pakai yang sudah ada juga boleh gitu. Kalau sudah update aja. Ini kita geser dulu ya. Gitu. Kalau sudah, kita tinggal exit. Kita mau rubah menu ya. Kita exit. Nah, kalau menu tadi, ini kan seperti ini. Jadinya ini masih loading ya. Tuh. Nih, kan seperti ini jadinya. Nah, kalau yang mau merubah menu yang di atas, yang di sini, itu kita cukup menggunakan di menu appearance menu. Nah, menu ini baru kita rubah nih. Misalnya about ini kita mau rubahkan tentang bahasa Indonesia, misal apa? About me, about us. Kalau sudah save aja nih. Nah, ketika di sini akan berubah ya. Tuh. Ini kita mungkin materi hari ini kita dari sampai sini, sampai menampilkan halaman website yang sudah jadi. Kita tinggal edit semuanya pakai plugin tertentu, jadi kita nggak perlu capek-capek mengcoding lagi. Selanjutnya kita akan materi selanjutnya yaitu tentang bagaimana cara lebih ke membuat page, membuat halaman, dan menampilkan berita-berita seperti ini kan ada nih di halamannya, misal blog nih. Nah, ketika di sini ada blog, jadi menampilkan blog yang terakhir di publish gitu, bisa nanti. Mungkin sampai sini saja.
Terima kasih untuk telah menonton. Jika ingin bertanya bisa langsung komen di bawah ya gitu. Oke, terima kasih. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.